Kata pengantar edisi baru. Ketika saya menulis catatan ini, media melaporkan, di Irak, mantan kepala organisasi intelijen Iran yang sangat lihai, Mayor Jenderal Qassim Soleimani, sekaligus komandan pasukan Quds yang menghabiskan karir di bawah sorotan sebagai dalang serangan teroris, termasuk yang menewaskan tentara Amerika di Irak, telah tampil sebagai tokoh masyarakat. Huraian laporannya biasa saja sehingga tidak terlalu menyita perhatian. Namun, justru karena alasan itu menjadi menarik dan penting. Tanpa banyak kontroversi, Amerika Serikat menyerbu Irak, tindakan agresi yang sewenang-wenang, dan menyisakan kehancuran di negeri tersebut. Nah, bagaimana bisa serangan yang menewaskan tentara penyerbu disebut serangan teroris? Ada satu cara, para penyerbu memiliki hak istimewa untuk menyerang dan menghancurkan sesuka hati, sehingga setiap bentuk perlawanan terhadap aksinya merupakan terorisme. Singkatnya, para penyerbu mengganggu keamanan dunia dengan armada laut yang hebat, sehingga menjadi bagian dari kuasa kekaisaran, bukan pencuri atau perompak seperti dalam kisah bajak laut dan sang kaisar yang dituturkan Santo Agustinus. Sebagaimana dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kisah Santo Agustinus menyiratkan makna konsep terorisme internasional yang digunakan di Barat pada era kontemporer, dan menyentuh jantung persoalan terkait sejumlah insiden terorisme terkini yang diatur sedemikian rupa, dengan sinisme tertinggi, sebagai selubung atas kekerasan Barat. Ada kalanya, pemahaman atas hak kekaisaran ini cukup mengesankan. Misalnya, pernah terjadi perdebatan mengenai memberi bantuan militer kepada pemberontak Suriah atau tidak. Berita utama New York Times mewartakan kajian CIA yang memengaruhi perdebatan tersebut dengan meninjau kembali kasus-kasus intervensi masa lalu untuk mendukung pemberontak, dan mendapati upaya itu jarang berhasil. Artikel tersebut mengutip Presiden Obama yang mengatakan telah meminta CIA untuk melakukan penyelidikan guna menemukan kasus, pembiayaan dan pemasokan senjata untuk pemberontakan di suatu negara yang benar-benar berjalan dengan baik. Dan mereka tidak bisa menyebutkan banyak kasus. Jadi, ia enggan melanjutkan upaya tersebut. Paragraf pertama artikel itu memuat 3 contoh penting, Kuba, Angola, dan Nikaragua. Masing-masing kasus berupa perang teroris yang kejam dan berkepanjangan, yang dipimpin Washington. Presiden Kennedy meluncurkan kampanye untuk menghadirkan teror dunia di Kuba, demikian yang dituliskan oleh sejarawan kepercayaannya, Arthur Schlesinger, dalam biografi Robert Kennedy, yang menetapkan tugas tersebut sebagai prioritas tertinggi. Kekejaman teroris ini sangat ekstrim. Dan seperti yang diketahui, terorisme memainkan peran dalam krisis rudal Kuba, yang disebut Schlesinger sebagai momen paling berbahaya dalam sejarah. Serangan teroris dilanjutkan saat krisis mereda, dan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Di Angola, pemerintahan Reagan yang kukuh menyokong politik apartheid Afrika Selatan, mendukung tentara UNITA yang kejam dan brutal, bahkan setelah pemimpinnya, Jonas Savimbi, dikalahkan dengan telak dalam pemilihan bebas yang diawasi secara ketat. Dan setelah Afrika Selatan menarik dukungan terhadap monster yang nafsu kekuasaannya membawa kesengsaraan mengerikan bagi bangsanya, meminjam kalimat Mark Golding, Duta Besar Inggris untuk Angola yang diamini oleh Kepala Kantor CIA di dekat Kinshasa, mengatakan bahwa bukan ide bagus untuk mendukung monster itu karena besarnya kejahatan Savimbi. Dia sangat brutal. Perang teroris melawan Nikaragua yang dilancarkan Reagan, yang mematikan dan menghancurkan, bahkan dikecam pengadilan internasional. Mereka memerintahkan Amerika Serikat untuk menghentikan penggunaan kekerasan secara tidak sah, dan membayar ganti rugi kerusakan kepada Nikaragua. Perintah tersebut tentu saja diabaikan. Perang meningkat, dan Amerika Serikat malah memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyeru setiap negara untuk mematuhi hukum internasional. Tidak ada negara tertentu yang disebut secara spesifik, tetapi maksudnya jelas. Akan tetapi, 3 kampanye teroris berskala besar ini,
yang mengakibatkan kesengsaraan dan kehancuran tak terperi bagi korban, tidak terlalu berhasil sehingga bukan model kebijakan yang baik. Ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari penyelidikan ini. Pesan yang paling jelas, tegas, dan benderang adalah bahwa Amerika Serikat merupakan negara teroris terdepan di dunia. Namun, hal itu tak menjadi masalah dan malah patut-patut saja, sebab kaisar mengganggu keamanan dunia sesuai dengan haknya. Bagaimanapun, sang kaisar tidak dapat dihukum karena mengganggu wilayahnya sendiri, yaitu dunia. Atau, karena berusaha mempertahankannya. Kita bisa memahami rasa sakit ketika harta milik kita dicuri. Kasus yang sangat penting terjadi pada Oktober tahun 1949, ketika Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaan. Kehilangan Tiongkok bukan sekadar peristiwa sejarah besar, melainkan juga berdampak buruk bagi masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan penting masa itu, siapa yang bertanggung jawab atas lepasnya Tiongkok? Inilah motif utama gelombang represi McCarthyite. Hal ini pula yang menyebabkan Amerika Serikat terjun dalam Perang Vietnam, karena khawatir juga akan kehilangan Indochina, sehingga mungkin akan memicu serangkaian kerugian yang bahkan dapat menjangkau Jepang yang merupakan kartu domino utama. Demikianlah Jepang disebut oleh sejarawan Asia, John Doerr, dalam analisisnya seputar kebijakan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Kennedy sangat cemas akan disalahkan atas lepasnya Indochina, jika gagal meningkatkan serangan terhadap Vietnam Selatan, dan kemudian seluruh Indochina. Jelas kita hanya bisa kehilangan apa yang sudah dimiliki. Mentalitas kekaisaran mengakar sedemikian kuat, sehingga ungkapan ini tak terlalu diperhatikan untuk jangka waktu yang lama, dan masih berlaku. Segala yang dimiliki kaisar pun harus dipertahankan. Presiden Lyndon Johnson mengartikulasikan prinsip tersebut dengan semangat yang menggebu-gebu dalam pidatonya di hadapan tentara Amerika di Asia pada tahun 1966. Ia menjelaskan kepada mereka, kita harus berdiri dan berkata, kekuatan tidak serta-merta menghasilkan kebenaran. Ada 3 miliar orang di dunia dan kita hanya punya 200 juta di antaranya. Kita kalah jumlah 15-1. Jika kekuatan niscaya menghasilkan kebenaran, mereka akan menyapu Amerika Serikat dan mengambil apa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang mereka inginkan. Jadi, kita harus mempertahankan kebebasan dengan menghancurkan Vietnam, untuk mempertahankan diri dari serangan mereka. Alasannya tak jauh berbeda dengan ketika Presiden Obama melancarkan serangan drone, guna menghabisi orang-orang yang dicurigai, mungkin punya rencana untuk mencelakakan kita suatu hari nanti. Prinsip serupa pun dinyatakan secara gamblang di dunia akademik. Dalam penelitian tentang sejarah perang pencegahan George W. Bush terhadap Irak, tidak ada yang dicegah, tetapi hal itu diabaikan. Sejarawan Perang Dingin yang terkenal, John Lewis Gaddis, menelusuri kerangka kerja Bush untuk memerangi terorisme dengan tradisi luhur dan idealistis yang dikukuhkan idola Bush, John Quincy Adams, ahli strategi besar sekaligus intelektual penggubah Manifest Destiny. Adams mengadopsi prinsip yang senantiasa menjadi kebijakan strategis Amerika Serikat ini. Gaddis menjelaskan, ekspansi bagi kita adalah jalan untuk mewujudkan keamanan. Karenanya, ketika Bush memperingatkan bahwa orang Amerika harus siap melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan demi mempertahankan kebebasan dan kehidupan kita, ia menggemakan tradisi lama alih-alih menegakkan yang baru. Bush mengulangi prinsip-prinsip yang sudah dipahami dengan baik oleh setiap presiden sejak era Adams. Keamanan tentu saja merupakan tujuan yang sah. Dengan demikian, ekspansi tidak bisa terbatas. Sebab, bagian terluar dari apa yang kita miliki selalu berada di bawah ancaman potensial. Jangan-jangan ancaman perampokan harta kita oleh orang-orang yang tinggal di luar sana, adalah bentuk serangan paling keji terhadap kita. Selain itu, ancaman mereka juga ada di dalam rumah,
kekhawatiran lain yang mengakar kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Para pendatang di daerah koloni harus membela diri dari suku Indian yang buas dan tak kenal ampun, yang dikecam Thomas Jefferson dalam Deklarasi Kemerdekaan. Ancaman utama lainnya adalah populasi budak. Seperti yang diresahkan oleh Jefferson, sangat berbahaya untuk membebaskan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki 1001 kenangan tentang perlakuan mengerikan dalam kamp kerja paksa kaum barbar, yang merupakan sumber utama revolusi industri penopang masyarakat modern, dan mereka mungkin akan membalas jika bebas. Memimpin perang yang hanya akan berakhir dengan pemusnahan satu ras atau ras lainnya. Potensi ancaman tidak akan pernah berakhir. Karena itu, demi keamanan kita perlu memiliki senjata dengan lengkap, menodongkan senapan ke gereja, restoran, dan kemanapun mereka bersembunyi, menyusun rencana untuk mencelakakan kita. Dan kekaisaran harus dipertahankan jika kita ingin hidup aman. Adalah wajar jika Amerika Serikat memiliki 1000 basis militer di seluruh dunia, anggaran militer yang mendekati anggaran gabungan seluruh dunia, dengan teknologi paling maju dan penelitian termutakhir untuk mencapai dominasi sempurna di dunia dan luar angkasa. Inilah hak prerogatif sang kaisar, sekaligus kebutuhan mendasarnya. Kata pengantar edisi pertama, tahun 1986. Alkisah, seperti yang dituturkan oleh Santo Agustinus, Alexander Agung menangkap seorang bajak laut dan bertanya kepadanya, "Heh, berani-beraninya kamu mengganggu keamanan di lautan. Heh, berani-beraninya kamu mengganggu keamanan di seluruh dunia." Bajak laut tersebut melanjutkan jawabannya, "Karena hanya menyerang dengan kapal kecil saya disebut pencuri. Sementara kamu menyerbu dengan armada laut yang hebat, tetapi disebut kaisar." Jawaban bajak laut itu cerdas dan bagus, menurut Santo Agustinus. Dan kisah ini cukup menggambarkan hubungan terkini antara Amerika Serikat dan sejumlah aktor pendukung di panggung terorisme internasional, seperti Libya, faksi-faksi PLO, dan lainnya. Secara lebih umum, cerita Santo Agustinus menyiratkan makna konsep terorisme internasional yang digunakan di Barat pada era kontemporer, dan menyentuh jantung persoalan terkait sejumlah insiden terorisme terkini yang diatur sedemikian rupa, dengan sinisme tertinggi, sebagai selubung atas kekerasan Barat. Istilah terorisme mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk merujuk pada tindak kekerasan yang dirancang pemerintah demi memastikan kepatuhan umum. Konsep ini jelas kurang menguntungkan bagi pelaku terorisme negara, yang dengan memegang kekuasaan berada dalam posisi untuk mengendalikan sistem pemikiran dan wacana publik. Karenanya, pengertian awal ini ditinggalkan, dan istilah terorisme diterapkan terutama pada terorisme skala kecil oleh individu atau kelompok. Kendati pernah disematkan pada kaisar yang berlaku aniaya terhadap rakyatnya dan dunia, kini istilah tersebut hanya terbatas bagi pencuri yang mengusik penguasa. Meski tidak sepenuhnya dibatasi, istilah itu masih berlaku untuk musuh sang kaisar, kategori yang berubah-ubah sesuai kebutuhan kekuasaan dan ideologi. Supaya terbebas dari praktik semacam itu, kita menggunakan istilah terorisme untuk merujuk pada ancaman atau penggunaan kekerasan guna mengintimidasi atau memaksa, umumnya demi tujuan politik, agama, atau lainnya, entah itu terorisme sang kaisar atau si pencuri. Aforisme bajak laut di atas hanya menjelaskan sebagian konsep terorisme internasional yang berkembang belakangan ini. Perlu ditambahkan corak kedua, yakni aksi terorisme berbenturan dengan norma umum jika dilakukan oleh kubu mereka, bukan kita. Itulah doktrin kampanye kehumasan tentang terorisme internasional yang dilancarkan pemerintahan Reagan saat mulai berkuasa. Hal ini bertumpu pada klaim akademik yang mengukuhkan wabah tersebut sebagai instrumen yang terinspirasi Soviet, atau yang bertujuan untuk mengusik kestabilan masyarakat demokratis Barat. Seperti yang diperlihatkan oleh dugaan bahwa terorisme tidak ditujukan terhadap Uni Soviet atau negara satelit atau sekutunya,
melainkan terjadi hampir secara eksklusif di negara-negara demokratis atau yang relatif demokratis. Tesis tersebut benar, bahkan tepat secara definisi, mengingat istilah terorisme digunakan oleh kaisar dan pengikut setianya. Hanya aksi kubu merekalah yang dianggap terorisme. Tesis tersebut tentu benar, apapun faktanya. Di dunia nyata, ceritanya sangat berbeda. Korban utama terorisme internasional adalah rakyat Kuba, orang-orang Amerika Latin, dan penduduk Lebanon, tetapi tidak satu pun diperhitungkan secara definisi. Contohnya saja, ketika Israel mengebom kamp pengungsi Palestina yang menewaskan banyak warga sipil, bahkan seringkali tanpa dalih pembalasan, atau mengirim pasukan ke desa-desa Lebanon dalam operasi kontrateror. Di sana mereka membunuh, melakukan penghancuran, membajak kapal, atau mengirim ratusan sandera ke kamp penjara dengan kondisi mengerikan. Ini bukanlah terorisme. Nyatanya, suara protes yang jarang terdengar pun dikecam keras oleh kelompok partai yang loyal dengan alasan antisemitisme dan standar ganda. Alasannya karena tidak bergabung melantunkan puja-puji untuk sebuah negara yang peduli terhadap kehidupan umat manusia. Washington Post, dengan tujuan moral tertinggi, Time yang dikagumi di mana-mana dan dielukan tanpa henti. Sebuah negara yang menurut pengagumnya, dibentuk demi hukum yang lebih tinggi, sebagaimana dipahami para wartawan, Walter Goodman. Demikian pula, bukanlah terorisme ketika pasukan paramiliter yang beroperasi dari basis pangkalan Amerika Serikat dan dilatih CIA membombardir hotel-hotel di Kuba, menenggelamkan kapal nelayan, dan menyerang sejumlah kapal Rusia di pelabuhan Kuba, meracuni tanaman dan ternak, mencoba membunuh Castro, dan seterusnya, dalam misi yang berlangsung hampir setiap minggu pada masa puncaknya. Hal ini dan banyak tindakan serupa lainnya dari kubu kaisar dan sekutunya, bukanlah subjek bahasan dalam konferensi dan kajian akademik, atau ulasan dan kecaman dalam opini berbagai media dan jurnal. Standar untuk sang kaisar dan istananya terbilang unik dalam dua hal yang berkaitan erat. Pertama, aksi teror mereka dikecualikan dari ukuran norma umum. Kedua, sementara serangan teroris terhadap mereka ditanggapi sangat serius, bahkan sampai mewajibkan penggunaan kekerasan dalam pertahanan diri dari serangan pada masa depan seperti akan kita lihat kemudian, tetapi serangan teroris yang sebanding atau lebih serius kepada orang lain dipandang tidak perlu ditanggapi dengan aksi balas dendam atau tindakan pencegahan dini. Jika dilakukan, justru malah menimbulkan kemarahan dan respons yang menakutkan. Beberapa serangan teroris serupa bahkan dirasa tidak signifikan, sehingga hampir tidak dilaporkan, dan pasti tidak diingat. Bayangkan saja, misalnya, pasukan laut Libya menyerang 3 kapal Amerika di pelabuhan Israel, Haifa, lalu menenggelamkan salah satunya dan merusak yang lain menggunakan rudal buatan Jerman Timur. Kita tidak perlu menduga-duga reaksinya. Namun, beralih ke dunia nyata pada tanggal 5 Juni tahun 1986, pasukan Laut Afrika Selatan menyerang 3 kapal Rusia di pelabuhan Namibi, Angola Selatan, menenggelamkan salah satu dari mereka, menggunakan rudal Scorpion buatan Israel, yakni Gabriel. Jika Uni Soviet merespons serangan teroris terhadap pelayaran komersial ini, seperti akan dilakukan Amerika Serikat dalam keadaan serupa, mungkin lewat pengeboman yang menghancurkan Johannesburg, dalam ukuran skala respons tindakan balasan Amerika Serikat dan Israel, Amerika Serikat mungkin mempertimbangkan serangan nuklir sebagai balasan yang sah terhadap setan komunis. Di dunia nyata, Uni Soviet tidak merespons, dan kejadian tersebut dianggap tidak begitu penting sehingga tidak disinggung media Amerika Serikat. Atau bayangkan Kuba menyerang Venezuela pada akhir tahun 1976 untuk membela diri dari serangan teroris, dengan tujuan membentuk orde baru yang diatur kelompok-kelompok di bawah kendalinya, membunuh 200 orang Amerika Serikat yang bertugas menjalankan sistem pertahanan udara,
menembaki kedutaan besar Amerika Serikat, dan akhirnya mendudukinya beberapa hari selama penaklukan di Caracas, dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dan kembali ke dunia nyata, pada tahun 1982, Israel menyerang Lebanon dengan dalih melindungi Galilea melawan serangan teroris, dikarang untuk penonton Amerika Serikat sebagaimana diam-diam diakui secara internal. Demi membentuk orde baru yang diatur kelompok-kelompok di bawah kendalinya, membunuh 200 orang Rusia yang bertugas menjalankan sistem pertahanan udara, menembaki kedutaan besar Rusia, dan akhirnya mendudukinya selama 2 hari dalam penaklukan di Beirut Barat dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Fakta-fakta ini diwartakan sambil lalu saja di Amerika Serikat, dengan konteks dan latar belakang penting diabaikan atau disangkal. Untungnya, tidak ada respons dari Soviet, atau kita tidak akan berada di sini sekarang untuk membahas masalah ini. Di dunia nyata, tentu kita menganggap bahwa Uni Soviet dan musuh resmi lainnya, yang sebagian besar tidak berdaya sebagai persoalan biasa. Kita akan dengan tenang akan menanggung provokasi. Namun, kita baru marah kepada aksi kekerasan, baik secara verbal maupun militer, jika Kaisar dan istananya yang menjadi korban. Kemunafikan yang diilustrasikan berbagai kasus ini, dan tak terhitung banyak kasus lainnya yang akan dibahas nanti, tidak terbatas pada masalah terorisme internasional. Untuk contoh kasus yang berbeda, simak saja kesepakatan Perang Dunia II yang membagi-bagi kontrol atas sejumlah wilayah Eropa dan Asia ke kubu sekutu dan menyerukan penarikan pasukan pada waktu yang sudah ditentukan. Tindakan Soviet di Eropa Timur menyebabkan kemarahan luar biasa, bahkan sangat keterlaluan, karena mirip dengan tindakan AS di wilayah yang diserahkan pada kontrol Barat berdasarkan kesepakatan masa perang, Italia, Yunani, Korea Selatan, dan lain-lain. Kemarahan juga terjadi atas keterlambatan penarikan mundur pasukan Soviet dari Iran Utara, padahal Amerika Serikat sendiri melanggar perjanjian untuk menarik pasukan dari Portugal, Islandia, Greenland, dan di tempat lain, dengan alasan bahwa pertimbangan militer menilai penarikan semacam itu tidak bijak. Demikianlah yang dinyatakan Kepala Staf Gabungan dengan persetujuan Departemen Luar Negeri. Dan sampai hari ini, tidak ada protes atas fakta bahwa operasi spionase Jerman Barat, yang ditujukan terhadap Uni Soviet, dijalankan di bawah kendali Reinhard Gehlen, yang telah melakukan operasi serupa untuk Nazi di Eropa Timur. Atau bahwa CIA mengirim agen dan perbekalan untuk membantu tentara dalam pertempuran Hitler di Eropa Timur dan Ukraina sampai akhir 1950-an, sebagai bagian dari strategi dorong balik yang diresmikan di NSC 68 pada April tahun 1950. Sedangkan dukungan Soviet untuk tentara dalam pertempuran Hitler di Rockies pada 1952, mungkin menimbulkan reaksi yang berbeda. Ada demikian banyak contoh. Salah satu yang paling terkenal adalah contoh yang kerap diajukan sebagai bukti utama, bahwa komunis tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kesepakatan, Persetujuan Damai Paris tahun 1973, mengenai Vietnam dan dampaknya. Sejatinya lewat contoh ini, Amerika Serikat sekaligus mengumumkan bahwa mereka akan menolak setiap lembar kertas yang telah terpaksa ditandatangani dan akan terus begitu. Sementara itu, media dalam kepatuhan yang melampaui kepatutan, menerima keterangan versi Amerika Serikat soal perjanjian tersebut, dengan mengabaikan setiap elemen penting sebagai teks yang sebenarnya, sehingga pelanggaran Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian. Sedangkan reaksi komunis terhadap pelanggaran ini membuktikan watak khianat mereka. Contoh ini sekarang biasanya diajukan sebagai pembenaran untuk penolakan Amerika Serikat terhadap penyelesaian politik yang dinegosiasikan di Amerika Tengah, menunjukkan manfaat sistem propaganda yang dijalankan dengan baik. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, terorisme internasional dalam pengertian khas Barat,
menjadi fokus utama pemerintahan Reagan saat mulai menjabat pada tahun 1981. Alasannya tidak sulit untuk dipahami, meskipun tetap dan masih tak terungkapkan dalam sistem doktrin. Pemerintah menerapkan 3 kebijakan terkait, semua menuai capaian sukses. 1. Pemindahan sumber daya dari orang miskin ke orang kaya. 2. Peningkatan skala besar dalam sektor ekonomi dengan cara tradisional melalui sistem Pentagon, sebagai perangkat untuk memaksa masyarakat membiayai industri teknologi tinggi lewat pasar yang dijamin negara untuk pemborosan produksi teknologi tinggi, sehingga berkontribusi pada program subsidi masyarakat, dengan keuntungan bagi pihak swasta, yang disebut usaha bebas. Dan 3. Peningkatan substansial dalam intervensi, subversi, dan terorisme internasional Amerika Serikat dalam pengertian harfiah. Kebijakan semacam ini tidak dapat ditampilkan ke hadapan publik dalam pengertian yang dimaksudkan. Hanya dapat diterapkan jika masyarakat benar-benar dibikin takut oleh monster yang mengancam keamanan kita, dan kita harus menyelamatkan diri darinya. Perangkat standarnya berupa seruan soal ancaman yang oleh Presiden disebut persekongkolan monolitik dan kejam untuk menaklukkan dunia, lewat kerajaan setan sebagaimana disebut Reagan, juga Presiden Kennedy, karena meluncurkan program yang agak mirip. Namun, konfrontasi langsung dengan kerajaan itu akan sangat berbahaya. Jauh lebih aman untuk berperang melawan musuh tak berdaya yang dianggap sebagai wakil kerajaan setan, pilihan yang sejalan dengan agenda ketiga Reagan, yang diterapkan dengan alasan yang cukup independen, memastikan stabilitas dan ketertiban di wilayah global Washington. Terorisme dari bajak laut yang dipilih dengan saksama, atau musuh-musuh seperti petani Nicaragua atau Salvador yang berani membela diri melawan serangan teroris internasional, adalah sasaran yang lebih mudah. Dan dengan sistem propaganda yang efisien, hal itu dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa takut yang dibutuhkan dan menggerakkan penduduk lokal. Dalam konteks inilah, terorisme internasional menggantikan hak asasi manusia sebagai jiwa kebijakan luar negeri kita pada tahun 1980-an. Hak asasi manusia mencapai status ini sebagai bagian dari kampanye untuk memukul balik peningkatan penting terkait iklim moral dan intelektual sepanjang tahun 1960-an, yang disebut dengan Sindrom Vietnam. Sekaligus demi mengatasi krisis demokrasi mengerikan yang terjadi pada konteks yang sama ketika sebagian besar masyarakat menjadi demikian terorganisasi untuk mengambil tindakan politik, mengancam sistem keputusan elit yang mengatasnamakan publik, yang disebut demokrasi dalam langgam bahasa barat. Selanjutnya, saya akan berfokus pada terorisme internasional di dunia nyata, dengan memusatkan perhatian terutama di wilayah Mediterania. Terorisme Timur Tengah atau Mediterania, dipilih sebagai tema berita utama pada tahun 1985, oleh para editor dan penyiar sebagian besar orang Amerika, yang disurvei Associated Press. Survei dilakukan sebelum serangan teroris di Bandara Roma dan Wina pada Desember, yang mungkin akan menghilangkan keraguan yang tersisa. Pada bulan-bulan awal 1986, kekhawatiran terhadap terorisme Timur Tengah Mediterania mencapai tingkat tertinggi, yang berujung pada pengeboman Amerika Serikat terhadap Libya pada April. Kisah versi resmi menyatakan bahwa tindakan berani terhadap pelaku utama terorisme internasional berhasil mencapai tujuannya. Gaddafi dan penjahat besar lainnya kini meringkuk di bunker, dijinakkan oleh pembela hak asasi dan harkat dan martabat manusia nan gagah perkasa. Akan tetapi, terlepas dari kemenangan besar atas kuasa kegelapan ini, isu terorisme yang mengemuka dari dunia Islam dan respons yang tepat bagi demokrasi, demi mempertahankan nilai-nilai beradab tetap tampil sebagai topik utama yang menjadi pusat perhatian dan perdebatan, seperti yang digambarkan dalam banyak buku, konferensi, artikel dan editorial, serta ulasan televisi. Sejauh yang dapat dijangkau masyarakat umum atau kalangan elit,
pembahasannya semata menyoal prinsip-prinsip yang baru saja disampaikan. Perhatian dibatasi pada terorisme para pencuri, bukan kaisar dan sekutunya. Pada kejahatan mereka, bukan kita. Dan saya, bagaimanapun, tidak akan mengikuti kecenderungan ini. Pendahuluan tahun 2002. Dampak kejahatan teroris pada tanggal 11 September tahun 2001 luar biasa besar, sehingga tidak perlu disematkan identitas lagi, cukup disebut 9/11 saja. Kini dipahami bersama bahwa dunia telah memasuki era baru ketika segalanya akan berbeda, yaitu zaman teror. Tak diragukan lagi, 9/11 akan menempati posisi penting dalam sejarah terorisme, walaupun kita harus memikirkan dengan hati-hati mengapa demikian. Siapapun yang akrab dengan sejarah masa lalu dan masa kini, tahu betapa alasan terjadinya teror, sayangnya, bukanlah skala kejahatannya. Ini memang perlu disesalkan, melainkan orang-orang tak bersalah yang menjadi korban. Maka, konsekuensinya akan sangat bergantung pada cara kelompok elit dan penguasa menerjemahkan kejadian dramatis ini, betapa mereka tidak lagi kebal dari kejahatan serupa yang rutin ditimpakan kepada orang lain, dan reaksi mereka. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan. 1. Zaman teror bukan sesuatu yang tidak terduga. 2. Perang melawan teror yang dikumandangkan pada tanggal 11 September bukan sesuatu yang baru, dan bagaimana hal yang sama yang dilakukan pada masa lalu sedikit banyak mengandung pelajaran bagi masa kini. Mengenai poin 1, meskipun tidak ada yang bisa memperkirakan secara persis kejahatan 9/11, sudah dipahami selama beberapa waktu, bahwa dengan teknologi kontemporer, dunia industrial cenderung kehilangan monopolinya atas kekerasan. Sebelum 9/11, diketahui bahwa operasi terencana untuk menyelundupkan senjata pemusnah massal ke Amerika Serikat setidaknya memiliki kemungkinan berhasil 90%. Beberapa ancaman yang dimaksud antara lain, senjata nuklir skala kecil, bom kotor, dan berbagai senjata biologis. Proses pembuatannya mungkin tidak memerlukan kemampuan teknis yang luar biasa atau organisasi khusus. Lebih lanjut, sumber teror mungkin sulit dikenali, sehingga sukar dihadapi. 9 bulan setelah 9/11 dan ketakutan akan serangan antraks yang didapati banyak analis semakin mengerikan. FBI melaporkan bahwa mereka baru memiliki sebatas dugaan tentang sumber dan perencanaan serangan 9/11. Pada dasarnya, semua itu adalah asumsi, padahal apa yang seharusnya menjadi penyelidikan internasional paling luar biasa dalam sejarah, justru hanya menghasilkan keterangan yang sangat sedikit. Itulah yang mereka akui. Dan FBI melaporkan tidak ada kemajuan berarti dalam mengidentifikasi pelaku teror antraks, meskipun sumber penyakitnya telah dilokalisasi di laboratorium FBI di Amerika Serikat, dan tenaga khusus telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan. Beralih ke poin 2, penting untuk diingat bahwa George W. Bush pada 9/11 bukanlah pihak pertama yang mengumumkan perang melawan teror. Pernyataan tersebut pernah diserukan 20 tahun sebelumnya oleh pemerintahan Reagan Bush, dengan retorika serupa dan personel yang sama di posisi terdepan. Mereka berjanji akan melenyapkan kanker, yang membawa kembalinya barbarisme pada era modern. Mereka mengidentifikasi dua pusat utama momok jahat terorisme, yakni Amerika Tengah dan Timur Tengah wilayah Mediterania. Kampanye mereka untuk memberantas wabah teror di kedua wilayah tersebut menempati peringkat atas di antara isu-isu kebijakan luar negeri lain pada dekade ini. Dalam kasus Amerika Tengah, kampanye ini dengan cepat menyebabkan mobilisasi massa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memiliki akar yang kuat pada sebagian besar masyarakat Amerika, dan mengoyak landasan baru dalam aksi yang dilakukan. Selama Perang Amerika Serikat di Indochina, seperti pada sejumlah kasus amuk barat sebelumnya di sebagian besar dunia, beberapa orang bahkan berpikir untuk tinggal di desa guna membantu para korban,
dan dengan kehadiran mereka, memberikan perlindungan semampunya dari penjajah asing dan sekutu lokalnya. Juga ada banyak karya pustaka mengenai perang melawan teror ala pemerintahan Reagan. Karya-karya ini menemukan tempatnya dalam gerakan populer yang berusaha melawan terorisme internasional yang disokong negara, meskipun tetap nyaris tidak disinggung dalam bahasan arus utama karena sudah disepakati bahwa hanya kejahatan orang lain yang harus diperhatikan dan dikecam sengit. Sebagian dari kajian berikut diambil dari tulisan-tulisan tahun 1980-an, mengenai tema ini yang saya yakin masih relevan dengan kenyataan pada masa mendatang. Pangkalan Washington di Amerika Tengah untuk mengatasi wabah teror ada di Honduras. Dan pejabat yang bertanggung jawab sepanjang tahun-tahun yang penuh kekerasan ini adalah Duta Besar John Negroponte, yang ditunjuk George Bush Jr. pada 2001 untuk memimpin komponen diplomatik deklarasi ulang perang melawan teror di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan utusan khusus Reagan di Timur Tengah sepanjang periode kekejaman paling mengerikan tak lain adalah Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, yang mengerahkan komponen militer pada tahap baru kampanye tersebut. Para perencana utama lainnya di Washington juga menyertakan pengalaman yang didapat dari tahap pertama dalam wajah baru, perang melawan teror. Di kedua wilayah tersebut, pemerintahan Reagan melakukan kekejaman teroris besar-besaran, bahkan jauh melebihi tindakan pihak yang tengah mereka perangi. Di Timur Tengah, dengan perbedaan mencolok, jejak kekejaman terburuk mengarah kepada Amerika Serikat dan sekutu lokalnya, yang menyisakan pertumpahan darah dan kehancuran, terutama di masyarakat Lebanon yang luluh lantak dan di wilayah-wilayah di bawah pendudukan militer Israel. Amerika Tengah bahkan mengalami bencana yang lebih buruk lagi di tangan komandan teroris di Washington dan antek-anteknya. Salah satu sasarannya adalah Nicaragua, yang karena diserang dapat mengikuti ketentuan sesuai undang-undang dan kesepakatan resmi yang berlaku bagi sebuah negara yang diserang, mengajukan banding ke pihak berwenang di level internasional. Pengadilan Dunia memutuskan untuk mendukung Nicaragua, dengan menetapkan Amerika Serikat bersalah, karena penggunaan kekerasan secara tidak sah dan pelanggaran terhadap perjanjian, memerintahkan Washington untuk menghentikan kejahatan teroris internasionalnya dan mengganti biaya ganti rugi mendasar. Amerika Serikat menolak putusan pengadilan dengan penuh penghinaan. Mereka beralasan bahwa karena negara-negara lain tidak setuju, kita seharusnya memutuskan sendiri sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam yurisdiksi domestik kita. Dalam kasus ini, perang teroris melawan Nicaragua. Dengan dukungan bipartisan, pemerintah pun meningkatkan tindak kejahatan tersebut. Nicaragua mengajukan banding ke Dewan Keamanan, dan Amerika Serikat memveto resolusi yang mendukung keputusan pengadilan serta meminta semua negara untuk mematuhi undang-undang internasional. Amerika Serikat juga mengeluarkan keputusan sepihak, dengan satu atau dua negara sekutu, terkait resolusi serupa dari Majelis Umum PBB. Amerika Serikat meningkatkan serangan lebih lanjut seraya merongrong upaya para pemimpin Amerika Tengah untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Ketika orang-orang akhirnya mengalah, Pers Nasional kendati mengakui metode teroris yang digunakan, tanpa berusaha mencoba menyembunyikan sukacitanya, mengabarkan kepada dunia bahwa rakyat Amerika bersatu dalam kegembiraan pada momen kemenangan untuk sikap adil Amerika Serikat. New York Times. Di tempat lain di Amerika Tengah, tidak ada tentara yang melindungi penduduk. Kekejaman pasukan yang dipersenjatai dan dilatih Amerika Serikat serta negara-negara yang bergabung dengan jaringan teroris internasionalnya jauh lebih ekstrim daripada di Nicaragua, padahal di sana mereka sudah cukup mengerikan. Dilakukan dengan barbarisme dan kebrutalan yang tak terkatakan, Perang Amerika Serikat menyisakan sekitar 200.000 mayat serta jutaan pengungsi dan anak yatim di negara-negara yang remuk redam. Salah satu sasaran utama perang melawan teror adalah Gereja Katolik, yang telah melakukan dosa memilukan. Mengabaikan peran tradisional pelayanan terhadap kelompok kaya dan berkuasa,
gereja di sini justru mengadopsi pilihan preferensial untuk orang miskin. Para pendeta, biarawati, dan pekerja awam di gereja berusaha mengorganisasi orang-orang yang hidup dalam penderitaan untuk setidaknya mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, dan dengan demikian mereka menjadi komunis yang harus disingkirkan. Bukan sekadar simbol bahwa dasawarsa yang mengerikan ini dimulai dengan pembunuhan seorang uskup agung konservatif yang telah menjadi suara untuk mereka yang bisu, dan diakhiri dengan pembunuhan brutal terhadap 6 intelektual Yesuit terkemuka. Semuanya dilakukan oleh sekutu kesayangan Washington. Peristiwa tersebut hanya menyita sedikit perhatian dari pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, sedikit yang tahu nama-nama intelektual terbunuh, kontras dengan para pembangkang di negara-negara musuh. Kita bisa membayangkan reaksinya jika mereka tidak hanya dipenjara dan diasingkan, tetapi kepalanya ditembak pasukan elit yang dilatih dan dipersenjatai Kremlin, menutupi catatan kekejaman yang menghebohkan. Fakta dasarnya dapat dipahami. The School of the Americas mengumumkan dengan bangga bahwa teologi pembebasan berhasil diberangus berkat bantuan tentara Amerika Serikat. Berterima kasih banyak atas pelatihan yang diberikan kepada perwira militer dari negara sekutu. Kemenangan untuk sikap adil Amerika Serikat tak semata menyisakan mayat-mayat yang dimutilasi dan kehidupan yang hancur lebur di tengah bencana ekologis. Setelah Amerika Serikat mengambil alih lagi pada tahun 1990, Nicaragua merosot hingga menempati peringkat negara paling miskin di sepenjuru bumi setelah Haiti, yang secara kebetulan telah menjadi sasaran utama intervensi dan kekerasan Amerika Serikat selama 1 abad, dan sekarang berbagi keistimewaan dengan Kuba dalam hal embargo Amerika Serikat yang menghimpit tak berujung. Di tempat lain di wilayah ini, kebijakan ekonomi neoliberal, seperti penghapusan subsidi harga dan kenaikan pajak penjualan, telah memperburuk situasi bagi masyarakat miskin, demikian diyakini PBB. Belanja sosial tahunan di 4 wilayah di Amerika Tengah mencapai $100 per kepala, 1/6 dari rata-rata Amerika Latin. Hal ini cukup memilukan. Statistik yang dihimpun untuk pertemuan tahunan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Roma minggu ini, yakni tanggal 11 Juni tahun 2002, menunjukkan jumlah orang dengan kelaparan kronis di Amerika Tengah meningkat hampir sepertiga dalam dekade terakhir, dari 5 juta menjadi 6,4 juta dari 28 juta populasi. Perwakilan PBB mengupayakan pemulihan, tetapi tanpa reformasi agraria yang efektif, sejumlah langkah yang diambil hanya memiliki dampak terbatas. Sejumlah organisasi kemasyarakatan mungkin telah merintis jalan menuju reformasi agraria, dan melakukan langkah lain untuk memberdayakan sebagian besar rakyat miskin yang secara efektif dihancurkan oleh perang melawan teror ala Washington. Demokrasi formal dilembagakan, tetapi melulu bersifat ideologis. Jajak pendapat di seluruh belahan dunia mengungkapkan kepercayaan terhadap demokrasi terus menurun. Sebagian beralasan karena kehancuran basis sosial untuk demokrasi yang efektif, dan sebagian lagi kemungkinan besar, karena institusi demokrasi formal cenderung disertai kebijakan neoliberal yang mereduksi ruang untuk partisipasi demokratis. Mengkaji ulang program membawa demokrasi ke Amerika Latin, Thomas Carothers, yang terlibat dalam proyek peningkatan demokrasi pada pemerintahan Reagan, menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut tulus, tetapi gagal dalam cara yang sangat sistematis. Di daerah dengan pengaruh Washington paling kecil di kerucut selatan, wilayah Amerika Selatan yang terdiri atas Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, kesuksesan program justru menjadi yang terbesar, terlepas dari upaya pemerintah Reagan untuk menghalanginya. Sementara di tempat pengaruh Washington paling besar, keberhasilannya paling sedikit. Alasannya, Carothers menyimpulkan karena Washington berusaha untuk mempertahankan tatanan dasar masyarakat yang tidak demokratis dan menghindari perubahan berbasis kerakyatan. Dan tak pelak lagi hanya mengupayakan bentuk perubahan demokratis yang terbatas,
dengan pendekatan hierarkis, yakni atas ke bawah, yang tidak berisiko mengganggu struktur kekuasaan tradisional yang telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat. Ia mengabaikan kritik liberal soal pendekatan ini karena kelemahan abadi, yakni tidak menawarkan alternatif. Pilihan untuk membolehkan penduduk memiliki suara yang signifikan dalam menjalankan urusan mereka sendiri tidak masuk agenda program. Dalam kuasa budaya terorisme, kejahatan perang melawan teror dan berbagai dampaknya menimbulkan sedikit kekhawatiran yang nyata, terlepas dari sejumlah pertimbangan taktis. Fakta-fakta itu banyak dilaporkan organisasi hak asasi manusia, kelompok gereja, dan lain-lain. Kadang-kadang bahkan pers, tetapi sebagian besar dikesampingkan dengan apologetika memalukan. Mereka tidak mengajari kita apapun tentang perang melawan teror. Sebagian besar cerita dihapus dari sejarah, dan ini bahkan dipuji sebagai inspirasi bagi kemenangan demokrasi di zaman kita, yaitu New Republic. Dengan ancaman terhadap demokrasi yang bermakna dan kebutuhan akan reformasi yang sangat mendarah daging, wilayah tersebut kembali pada ketidakjelasan tahun-tahun sebelumnya, ketika sebagian besar orang merasa demikian menderita tetapi memilih bungkam, sementara investor asing dan struktur tradisional kekuasaan yang telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat memperkaya diri sendiri. Reaksi tersebut masuk akal terkait asumsi yang mengemuka, bahwa korban adalah makhluk biasa yang hidupnya tidak bernilai, meminjam istilah elegan Hegel untuk kelompok yang lebih rendah. Jika mencoba mendongakkan kepala, mereka harus dihancurkan oleh terorisme internasional, yang akan dihormati dengan mulia. Jika bertahan dalam kebisuan, kesengsaraan mereka bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan beberapa pelajaran dengan sangat gamblang. Meskipun Amerika tengah memudar dari pandangan pada tahun 1990-an, teror di tempat lain tetap menonjol dalam agenda kebijakan. Dan setelah mengalahkan teologi pembebasan, militer Amerika Serikat memiliki tugas baru. Di belahan bumi barat, Haiti dan Kolombia menjadi fokus perhatian. Di Haiti, AS memberikan dukungan yang cukup besar untuk kekerasan negara sampai tahun 1980-an, seperti sebelumnya. Namun, masalah baru muncul pada tahun 1990, ketika dengan mengejutkan semua orang, pemilihan demokratis pertama di Haiti dimenangkan secara telak oleh seorang imam populis, berkat gerakan rakyat berskala besar di daerah kumuh dan daerah pedesaan yang diabaikan. Pemerintahan demokratis segera digulingkan lewat kudeta militer. Junta sekaligus teror mengerikan dikerahkan untuk menghancurkan gerakan populer tersebut, dengan dukungan diam-diam dari Bush dan Clinton. Presiden terpilih akhirnya dipulihkan, tetapi dengan syarat untuk mematuhi kebijakan neoliberal kejam dari kandidat yang didukung Amerika Serikat, yang telah memenangi 14% suara dalam pemilihan tahun 1990. Haiti mengalami kesengsaraan lebih lanjut, sementara Washington kembali dipuji karena dedikasinya mengilhami kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Yang jauh lebih penting untuk kebijakan Amerika Serikat adalah Kolombia, tempat kejahatan mengerikan tahun-tahun sebelumnya meningkat tajam pada tahun 1990-an. Kolombia menjadi penerima utama senjata dan latihan militer Amerika Serikat di dunia, sesuai dengan pola yang konsisten. Pada akhir dekade, ditengarai 10 nyawa melayang dalam satu hari karena masalah politik, bahkan mungkin 2 kali lipatnya menurut organisasi hak asasi manusia Kolombia. Jumlah pengungsi meningkat menjadi 2 juta, dan bertambah 300.000 lebih setiap tahun secara reguler. Departemen Luar Negeri dan Rand Corporation sependapat dengan organisasi hak asasi manusia bahwa sekitar 75-80% kekejaman disebabkan militer dan paramiliter. Yang terakhir ini sangat terpaut erat dengan militer yang oleh Human Rights Watch disebut tentara divisi ke-6, di luar 5 divisi resmi. Tindak kejahatan yang dikaitkan dengan divisi ke-6 cukup konstan sepanjang dekade ini,
tetapi dengan pergeseran dari militer ke paramiliter mengingat teror telah diswastakan, siasat yang lazim diterapkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Serbia, Indonesia, dan negara-negara teror lain yang mencari penyangkalan yang masuk akal atas kejahatan mereka. Amerika Serikat menggunakan taktik yang sama, menswastakan pelatihan dan pengendalian kejahatan, dan juga pelaksanaannya, seperti dalam operasi perang senjata kimia fumigasi yang memiliki dampak buruk bagi sebagian besar petani dengan dalih perang obat bius. Setelah meningkat pesat, operasi ini dialihkan ke perusahaan swasta, MPRI Dinkorps yang didanai Washington dan mempekerjakan perwira militer Amerika Serikat, perangkat yang berguna untuk menghindari pengawasan Kongres yang terbatas untuk keterlibatan langsung dalam teror negara. Pada tahun 1999, saat kekejaman meningkat, Kolombia menjadi penerima utama bantuan militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Selain pelanggan abadi, Israel Mesir menggantikan Turki. Sebagai sekutu strategis, Turki telah menerima bantuan dan pelatihan militer Amerika Serikat yang besar sejak tahun 1940-an, dan terjadi peningkatan tajam pada pertengahan tahun 1980-an, saat Turki meluncurkan kampanye kontra pemberontakan menyasar penduduk Kurdi yang tertindas. Operasi teror negara meningkat pada tahun 1990-an, membuahkan sejumlah kejahatan terburuk pada dekade berdarah itu. Sejumlah operasi, yang dilakukan dengan merajalela dan barbarisme tak terkatakan, mengusir jutaan orang dari pedesaan yang hancur serta membunuh puluhan ribu orang. Populasi yang tersisa dikurung di penjara bawah tanah yang ketat, dengan kehilangan hak-hak paling dasar. Seiring meningkatnya teror negara, demikian pula dukungan Amerika Serikat untuk kejahatan tersebut. Clinton memberi Turki 80% senjata. Pada tahun 1997 saja, aliran senjata melebihi keseluruhan periode Perang Dingin digabungkan, hingga awal kampanye kontra pemberontakan. Penting diingat, dalam hujan komentar pada fase kedua dari Perang Melawan Teror, betapa sejarah yang terkini dan relevan tidak lagi mendapat perhatian. Juga tidak ada kekhawatiran yang nyata mengenai fakta bahwa fase kedua ini dipimpin oleh satu-satunya negara yang telah dikecam karena terorisme internasional oleh otoritas internasional tertinggi. Dan bahwa koalisi yang sebanding menyatukan beragam negara teroris, Rusia, Tiongkok, dan lainnya, dengan penuh semangat sehingga mendapatkan otorisasi atas kekejaman teror mereka dari pemimpin global yang berjanji untuk melenyapkan kejahatan dari muka bumi. Tidak ada yang terkejut saat pertahanan Kabul melawan teror berpindah dari tangan salah satu negara teroris, yaitu Inggris ke negara lainnya, Turki, yang memenuhi syarat untuk tugas tersebut dengan pengalaman positifnya dalam memerangi teror, menurut Departemen Luar Negeri dan Pers. Turki telah menjadi sekutu penting dalam Perang Baru Washington melawan terorisme, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Brookings Institution. Negara ini telah berjuang menghadapi kekerasan teroris dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan demikian ditempatkan secara khusus untuk membantu membentuk usaha global baru guna menghapus ancaman ini. Seperti beberapa contoh yang telah dipaparkan, dan masih ada banyak lagi, peran Washington dalam terorisme internasional yang diatur negara bertahan tanpa adanya perubahan penting pada masa di antara dua fase perang melawan teror, sejalan dengan reaksi terhadapnya. Dan sama seperti yang terjadi selama fase pertama perang melawan teror, ada banyak informasi tentang eksploitasi terorisme internasional, yang disokong negara dari organisasi hak asasi manusia dan sumber terpercaya lainnya. Informasi itu sangat dicari ketika mengandung cerita yang berguna secara ideologis. Tentu bukan hal tersebut yang menjadi masalah. Karenanya fakta tersebut diabaikan, atau jika tidak mungkin, disisihkan sebagai cacat kecil atau penyimpangan yang tidak disengaja dari jalan kebenaran kita. Pertunjukan tersebut sangat mengesankan pada tahun 1990-an,
ketika peran Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Turki, Kolombia, Timur Timur, Timur Tengah, dan tempat lain perlu disudahi. Sembari memuji Washington karena memasuki fase mulia dalam kebijakan luar negeri dengan cahaya suci sebagai pemimpin dunia baru idealistis yang bertekad mengakhiri ketidakmanusiawian, untuk kali pertama dalam sejarah, serta mendedikasikan diri bagi prinsip dan nilai demi menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahwa hal ini mencuat tanpa rasa malu sudah cukup luar biasa. Bahwa hal itu leluasa melenggang tanpa hambatan tokoh-tokoh suci yang sama dalam beberapa kejahatan terburuk pada dekade ini bahkan membungkam Jonathan Swift. Keberhasilan tahap pertama, perang melawan teror di Amerika Tengah tercermin di wilayah yang menjadi pusat perhatian kedua, yaitu Timur Tengah Mediterania. Di Lebanon, pengungsi Palestina dilumat oleh operasi teror yang didukung Amerika Serikat, dan masyarakat Lebanon mengalami trauma berkepanjangan. Sekitar 20.000 orang terbunuh selama invasi Israel pada tahun 1982, dan bertambah lebih banyak lagi karena kekejaman pasukan pertahanan Israel dan tentara bayaran di wilayah pendudukan Lebanon pada tahun-tahun berikutnya, berlanjut sampai tahun 1990-an dengan invasi Israel secara berkala mendesak ratusan ribu orang meninggalkan rumahnya, membunuh ratusan di antaranya. Pemerintah Lebanon melaporkan, 25.000 orang tewas setelah invasi tahun 1982. Tidak banyak dalih yang dapat dipercaya untuk membela diri, sebagaimana diakui penguasa Israel, terlepas dari propaganda untuk Amerika Serikat, bahwa dukungan Amerika Serikat konsisten dan menentukan. Di wilayah yang diduduki Israel, teror dan represi meningkat sampai tahun 1980-an. Israel melarang pembangunan di wilayah-wilayah yang diduduki, mengambil alih lahan penting dan sebagian besar sumber daya, seraya mengorganisasi proyek pemukiman sedemikian rupa sehingga membiarkan penduduk asli terisolasi dan tidak berdaya. Rencana dan program ini sangat bergantung pada dukungan militer, ekonomi, diplomatik, dan ideologi Amerika Serikat. Pada hari-hari awal dari 35 tahun pendudukan militer, Moshe Dayan, salah satu pemimpin Israel yang paling bersimpati terhadap penderitaan orang Palestina, menyarankan kepada rekan sejawat kabinetnya bahwa Israel harus memberitahu orang-orang Palestina bahwa mereka akan hidup seperti anjing, dan siapapun boleh pergi jika mau. Seperti banyak aksi serupa, ciri pendudukan adalah penghinaan dan pelecehan terhadap Araboushim, istilah yang sepadan dengan negro dan kikes untuk orang Yahudi, yang dalam ungkapan biasa harus diajari untuk tidak mendongakkan kepala mereka. 20 tahun yang lalu, meninjau salah satu kekerasan pemukim IDF sebelumnya, ilmuwan politik Yoram Peri dengan sedih menyatakan 3/4 dari 1 juta anak muda Israel telah belajar dari dinas militer, bahwa tugas tentara tidak hanya membela negara di medan perang melawan tentara asing, tetapi juga menghancurkan hak orang-orang yang tidak bersalah hanya karena mereka, Araboushim, tinggal di wilayah yang dijanjikan Allah kepada kita. Binatang berkepala dua, menurut Perdana Menteri Menahem Begin, kemudian hanya bisa berlarian seperti kecoa mabuk di dalam botol, Kepala Staf Rafael Eitan. Atasan Eitan, Ariel Sharon, tak lama setelah penyerbuan ke Lebanon dan pembantaian Sabra Shatila, mengatakan cara menghadapi para demonstran adalah memotong testikel mereka. Pers arus utama berbahasa Ibrani mewartakan, laporan rinci tentang tindakan teroris oleh IDF dan pemukim di wilayah yang ditaklukkan, yang ditunjukkan kepada Perdana Menteri Begin oleh tokoh politik terkemuka, termasuk para penganjur kebijakan agresif. Ini termasuk aksi penghinaan secara teratur, seperti memaksa Araboushim untuk saling mengencingi dan buang air besar dan merangkak di lapangan sambil berteriak, Dirgahayu negara Israel, atau menciumi tanah. Atau pada hari Holocaust menulis angka di tangan mereka sendiri, untuk mengenang orang-orang Yahudi di kamp pemusnahan.
Tindakan itu sendiri menghebohkan publik Israel, dan terulang lagi sepanjang invasi Sharon pada April tahun 2002. Aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum yang disegani, Raja Sehadah, menulis 20 tahun yang lalu bahwa bagi orang-orang Palestina yang berada di bawah pendudukan, ada beberapa pilihan. Hidup seperti ini, Anda harus terus-menerus menolak buah si malakama untuk menerima perlakuan sipir penjara dalam keputusasaan yang memuakkan, atau menjadi gila dengan menelan kebencian terhadap sipir penjara dan dirimu sendiri sebagai tahanan. Satu-satunya alternatif adalah menjadi salah satu dari Samidin, mereka yang dalam diam menahan diri dan mengendalikan amarah. Salah satu penulis Israel yang paling terkemuka, Boaz Efron, menggambarkan teknik pendudukan secara ringkas, tetap merantai mereka, memastikan mereka tahu bahwa cambuk terentang di atas kepala mereka. Itu lebih masuk akal daripada pembantaian karena masyarakat yang beradab bisa menerimanya dengan damai, dengan bertanya, apa yang begitu mengerikan? Apakah ada yang terbunuh? Kritik tajam Efron tepat sasaran. Bahkan kritik tersebut telah berulang kali dilayangkan dengan sangat tajam pada April tahun 2002, ketika kejahatan perang Sharon yang terakhir dikemas rapi lewat lobi pro-Israel yang menunjukkan bahwa, di luar Amerika Serikat, dunia dikuasai antisemitisme yang tidak dapat dihilangkan. Alasannya, ketakutan awal akan pembantaian besar terbukti tidak berdasar, dan yang terjadi hanya penghancuran kamp pengungsi Jenin, kota Tua Nablus, pusat kebudayaan dan institusi sipil lainnya di Ramallah, penghinaan tidak senonoh yang lazim dilakukan, hukuman brutal terhadap ratusan ribu orang yang tidak bersalah, serta makhluk biasa lainnya dari kategori yang bisa diterima dengan damai oleh orang Amerika dan banyak orang Israel yang terdidik. Tentunya tidak seorang pun, kecuali rasis anti-Irak, yang histeris dan keberatan jika pasukan Saddam Hussein melakukan tindakan serupa di Israel atau Amerika Serikat. Sejumlah kasus mengungkapkan betapa sikap terhadap teror lebih bertumpu pada keterangan simbol daripada gambaran umum. Tidak ada simbol momok mengerikan terorisme, yang lebih nyata dan kekal daripada pembunuhan brutal terhadap warga Amerika lumpuh di kursi roda, Leon Klinghoffer, dalam pembajakan Achille Lauro pada Oktober tahun 1985. Tingkat kekejaman aksi ini tidak berkurang dengan adanya klaim teroris bahwa pembajakan tersebut merupakan balasan atas pengeboman Israel yang didukung Amerika Serikat di Tunisia seminggu sebelumnya, yang telah menewaskan 75 orang Tunisia dan Palestina tanpa alasan yang masuk akal. Reaksi yang sangat berbeda muncul ketika wartawan Inggris menemukan sisa kursi roda lumat, rata dengan tanah di kamp pengungsi Jenin setelah serangan Sharon. Benar-benar hancur, seperti digilas rata dalam film kartun, demikian dilaporkan. Di tengah puing-puing ada bendera putih yang rusak. Seorang warga Palestina yang lumpuh, Kemal Sugayer, ditembak mati saat mencoba untuk menyingkir dari jalan raya. Tank-tank Israel pasti telah melindasnya, karena ketika seorang teman menemukannya, satu kaki dan dua lengannya putus, dan wajahnya, katanya terbelah dua. Hal ini tampaknya bahkan tidak layak diwartakan di Amerika Serikat, dan jika diberitakan akan disangkal seiring derasnya tuduhan antisemitisme yang mungkin akan mengarah pada permintaan maaf dan pencabutan laporan. Kalaupun kemudian diakui, kejahatan tersebut akan disisihkan sebagai kesalahan yang tidak disengaja dalam aksi balasan yang bisa dibenarkan, sangat berbeda dengan kekejaman Achille Lauro. Kemal Sugayer tidak akan memasuki lorong sejarah terorisme bersama Leon Klinghoffer. Sangat mudah untuk menambahkan contoh semacam itu. Sekutu Amerika Serikat harus dibedakan dari Arabo-Ushim yang mereka gilas, sama seperti umumnya terjadi selama berabad-abad. Manusia tidak boleh limbung karena makhluk biasa. Mantan Kepala Intelijen Israel, Shlomo Gazit, pejabat senior pada tahun-tahun awal pemerintahan militer, menggambarkan pendudukan tahun 1985 sebagai kisah sukses. Penduduk tidak menimbulkan masalah sama sekali. Mereka,
Samidin yang tidak mendongakkan kepalanya. Tujuan utama telah dicapai, mencegah penduduk berpartisipasi membentuk masa depan wilayahnya secara politik, atau dipandang sebagai mitra untuk berurusan dengan Israel. Itu berarti larangan mutlak terhadap organisasi politik manapun, karena jelas dipahami semua orang bahwa jika aktivisme politik dan organisasi diizinkan, para pemimpinnya akan menjadi peserta potensial dalam urusan politik. Pertimbangan yang sama mengharuskan penghancuran semua inisiatif dan setiap upaya dari penduduk wilayah tersebut untuk mengusahakan negosiasi, untuk dijadikan saluran masuk bagi kepemimpinan Arab Palestina di luar wilayah. Prinsip panduannya diumumkan pada tahun 1972 oleh diplomat Israel yang ternama, Chaim Herzog, yang kemudian menjadi presiden. Saya tidak menolak suatu tempat atau sikap atau pendapat mengenai setiap masalah bagi orang Palestina. Namun, tentu saja saya tidak bersedia untuk menganggap mereka sebagai mitra dalam hal apapun di tanah yang telah dikuduskan di tangan bangsa kita selama ribuan tahun. Bagi orang Yahudi di negeri ini, tidak ada yang namanya mitra. Bagi para pendukung, masalah hanya muncul jika kecoa yang sudah dibikin mabuk menjadi begitu gila karena menelan kebencian, sehingga mereka mendongakkan kepala dan bahkan menembaki sipir penjara. Dalam hal ini hukuman sangat berat, mencapai tingkat kebrutalan yang ekstrim, selalu diiringi kekebalan hukum selama para tuan donatur setuju. Sampai Desember tahun 1987, ketika intifadah pertama pecah, orang-orang Palestina di wilayah tersebut benar-benar ditundukkan. Ketika mereka akhirnya mendongakkan kepala di wilayah pendudukan, maka IDF patroli perbatasan yang menyerupai para militer dan para pemukim akan sangat marah serta melancarkan teror yang keji. Hanya ada sedikit pemberitaan di Amerika Serikat terkait hal ini. Pers dan pandangan publik secara umum tetap sama, sementara Washington dengan gagah berani pura-pura tidak melihat tawaran dari PLO dan yang lainnya untuk menempuh penyelesaian politik. Akhirnya, karena menjadi sasaran cemooh internasional, Washington setuju untuk berbicara dengan PLO. Dan dengan sikap pura-pura yang kekanak-kanakan, komunitas intelektual dan media menelannya tanpa keraguan, bahwa PLO telah menyerah dan setuju untuk menerima sikap Amerika Serikat tanpa perlawanan. Dalam pertemuan pertama yang dilaporkan di Israel dan Mesir, tetapi tidak di media arus utama Amerika Serikat, Washington menuntut agar PLO menyudahi kerusuhan di wilayah-wilayah yang ada di bawah pendudukan militer, yang kami anggap sebagai tindakan teroris terhadap Israel, bertujuan untuk mengganggu keamanan dan stabilitasnya. Terorisme bukanlah tentang tentara pendudukan, kekerasan mereka sah, berdasarkan prioritas pemerintah Amerika Serikat, sama seperti di Lebanon. Mereka yang berani mendongakkan kepala itulah yang bersalah. Perdana Menteri Rabin memberitahu para pemimpin PSNU bahwa tujuan negosiasi Amerika Serikat PLO terdekat, adalah menyediakan waktu yang cukup bagi Israel untuk menghancurkan intifadah dengan tekanan militer dan ekonomi yang keras, dan meyakinkan mereka bahwa Palestina akan luluh lantak. Kemudian seperti biasanya, kekerasan terjadi. Ketika Palestina luluh lantak, dan kembali ke keadaan Samidin, takluk, kekhawatiran di Amerika Serikat berkurang. Seperti dalam kasus lain, menunjukkan lagi keakuratan analisis Efron yang dikutip sebelumnya. Jadi, keadaan berlanjut sampai tahun 1990-an, yang kemudian memasuki proses perdamaian Oslo. Di jalur Gaza, beberapa ribu pemukim Yahudi tinggal dalam kemewahan, dengan kolam renang, kolam ikan, dan hasil pertanian melimpah berkat penggunaan sebagian besar sumber air daerah yang minim. 1 juta orang Palestina nyaris tidak bertahan dalam kesengsaraan, dipenjarakan di balik tembok dan tidak diberi akses ke laut atau Mesir, sering dipaksa untuk berjalan atau berenang di tengah adangan IDF, yang tak terlalu menjalankan fungsi keamanan, tetapi memberlakukan hukuman yang keras dan merendahkan martabat.
Sering kali mereka menghadapi api yang membara jika berusaha menyusuri ruang bawah tanah. Gaza telah menjadi koloni hukuman atau pulau iblis, Alcatraz, ala Israel, demikian ditulis kolumnis terkenal Nahum Barnea. Seperti di Amerika Tengah, kondisi memburuk dengan stabil sampai tahun 1990-an. Proposal Clinton-Barack pada musim panas 2000 di Camp David dipuji secara berlebihan sebagai sikap dermawan dan murah hati, dan tampaknya mereka memang menawarkan perbaikan. Saat itu, orang-orang Palestina dikurung di lebih dari 200 wilayah kantong kecil di tepi barat. Bill Clinton dan Ehud Barak dengan murah hati menawarkan untuk mengurangi jumlahnya menjadi 3 kantong, yang secara efektif terpisah satu sama lain dan terpencil dari pusat kehidupan, budaya, dan komunikasi rakyat Palestina di Yerusalem Timur. Entitas Palestina kemudian akan menjadi tanah jajahan neokolonial yang akan menjadi permanen. Demikian Menteri Luar Negeri Barak menggambarkan tujuan proses Oslo, mengulangi pengamatan Moshe Dayan 30 tahun sebelum pendudukan itu permanen. Di Gaza, sebaris tembok dibangun pada musim panas 2002 untuk mengurung penduduk, dengan palang bagian dalam yang dapat dilintasi jika ada yang mau, setelah pelecehan jangka panjang dan penghinaan yang disengaja terhadap orang-orang yang ingin mencapai rumah sakit, mengunjungi kerabat, pergi ke sekolah, mencari pekerjaan, mengirim barang, atau sebaliknya bertahan dalam ruang bawah tanah. Jika tindakan semacam itu dapat memulihkan monopoli kekerasan dan teror yang sebelumnya dinikmati rezim sekutu Washington, kebijakan di tepi barat juga akan dianggap sukses. Pada pertengahan 2002, World Food Program PBB mencari dukungan donor untuk program pemberian makan 500 juta rakyat Palestina yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Karena semakin banyak keluarga di wilayah yang diduduki Israel dipaksa untuk tidak makan atau mengurangi asupan makanan mereka. WFP memperingatkan, mengantisipasi bahwa situasinya akan memburuk karena Israel mencegah pengiriman barang secara bebas di 8 daerah yang dibangun dalam koloni hukuman. Seperti model Gaza, tembok tepi barat akan semi-permeable. IDF, pemukim Yahudi, dan turis asing dapat bebas bepergian ke segala arah, tetapi bukan makhluk biasa yang hidupnya tidak bernilai bagi penguasa. Selama orang-orang penting tetap kebal, nasib korban bisa diabaikan. Jika lantas mendongakkan kepala, mereka harus diajari soal kepatuhan. Kekerasan biasanya menjadi pilihan pertama, karena itulah terorisme internasional yang disokong negara menjadi wabah yang merajalela. Jika gagal, cara lain harus dipertimbangkan. Semasa Intifadah pertama bahkan pendukung teror ekstrim Israel sudah mulai menyerukan penarikan sebagian pasukan karena kerugian yang dialami. Pada hari-hari awal Intifadah kedua, pembunuhan ratusan orang Palestina dan hukuman kolektif skala besar tidak menghalangi pengiriman helikopter baru dan senjata teror lainnya. Namun saat Intifadah berbalik lepas kendali menjangkau Israel sendiri, langkah-langkah baru diambil. Presiden Bush bahkan memproklamasikan visinya tentang sebuah negara Palestina yang diakui, dan menuai pujian. Saat tampak mendekati dari bawah sikap kubu rasis di Afrika Selatan 40 tahun sebelumnya, yang tidak hanya memiliki visi negara yang dikelola orang kulit hitam, tetapi benar-benar menerapkannya. Hanya saja, bagaimana dan di mana negara itu akhirnya terwujud tetap menjadi pertanyaan terbuka. House Majority Leader, Dick Armey, mengamati bahwa ada banyak bangsa Arab yang memiliki banyak tanah dan properti dan kesempatan untuk menciptakan sebuah negara Palestina, sehingga Israel harus merebut seluruh tepi barat dan orang-orang Palestina harus pergi. Rekan-rekannya menyatakan betapa ada banyak orang Yahudi di New York dan Los Angeles dan negara terkaya di dunia yang tidak akan keberatan menyerap beberapa juta orang atau lebih, dan memecahkan masalah. Di seberang spektrum yang berlawanan, Anthony Lewis memuji tentara tua yang tidak sentimental Yitzhak Rabin,
seorang pria yang dengan segenap kejujuran intelektual bersedia menandatangani perjanjian Oslo. Namun, kubu sayap kanan Israel tidak seperti Rabin, menentang solusi yang akan menjadikan Palestina negara yang layak, kecil, tak bersenjata, miskin, didominasi Israel, tetapi milik mereka sendiri. Itulah inti permasalahannya, dan jika visi luhur Rabin gagal, proses perdamaian akan mati. Sementara itu, teror negara tetap menjadi alat kontrol yang disetujui. Pada hari-hari pertama Intifadah, Israel menggunakan helikopter Amerika Serikat untuk menyerang warga sipil, membunuh dan melukai puluhan orang. Clinton menanggapi dengan pengiriman helikopter militer terbesar dalam satu dekade, dan pengiriman berlanjut saat Israel mulai menggunakannya untuk pembunuhan politik dan tindakan teroris lainnya. Amerika Serikat bersikukuh menolak untuk mengizinkan pengawas internasional, yang kehadirannya akan cenderung mengurangi kekerasan. Desember tahun 2001, bersamaan dengan aksi veto atas resolusi lain Dewan Keamanan yang meminta pengiriman pengawas, pemerintah Bush mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan teror kejahatan Arafat, menurut Presiden, dengan merongrong upaya internasional menghentikan pelanggaran berat Israel terhadap Konvensi Jenewa keempat. Gambaran sikap umum diungkapkan dengan baik oleh Presiden dalam pernyataan politik utama mengenai konflik Arab-Israel tanggal 24 Juni tahun 2002. Prinsip panduannya hanyalah pemimpin yang tidak berkompromi dengan teror akan diterima dalam proses diplomatik yang dijalankan Amerika Serikat. Ariel Sharon secara otomatis memenuhi syarat tersebut, sekelumit fakta yang tampaknya tidak menimbulkan komentar, meskipun beberapa orang meringis saat Presiden menyatakan dirinya pencinta perdamaian, seperti ditunjukkan catatan 50 tahun kekejaman teroris yang dilakukannya. Tidak ada pemimpin Amerika Serikat yang bisa berkompromi, berdasarkan pengertian ini. Dan para pemimpin Palestina harus memenuhi permintaan tuannya agar kekerasan dan represi mereka semata ditujukan terhadap binatang berkepala dua lainnya, seperti pada masa lalu, ketika praktik ini mendapat dukungan dan pengakuan dari aliansi Amerika Serikat Israel sepanjang tahun-tahun perjanjian Oslo. Jika menyimpang dari misi tersebut atau kehilangan kendali, mereka harus disingkirkan dan digantikan oleh boneka yang lebih dapat diandalkan, diutamakan lewat proses pemilihan yang bisa disebut bebas jika orang yang tepat menang. Prinsip dasar tentang teror telah dihuraikan secara terbuka oleh negarawan yang jujur, Winston Churchill, misalnya. Ia memberitahu parlemen sebelum Perang Dunia I, bahwa kita bukan anak muda yang lugu dan punya sedikit warisan. Kita telah asyik dengan diri sendiri, menikmati kekayaan dan perdagangan dunia dengan cara yang sama sekali tidak proporsional. Kita mendapatkan semua yang diinginkan di wilayah ini, dan tuntutan kita untuk dibiarkan menikmati harta yang melimpah dan mewah, terutama didapatkan dengan kekerasan, dan sebagian besar dipertahankan dengan paksa, seringkali tampak kurang masuk akal bagi orang lain. Seiring kemenangan Amerika Serikat dan Inggris pada 1945, Churchill menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan pengamatan realistisnya. Pemerintahan dunia harus dipercayakan kepada negara-negara yang berkecukupan, yang tidak menginginkan apapun untuk dirinya sendiri lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Jika pemerintahan dunia berada di tangan negara-negara yang kelaparan, selalu ada bahaya. Namun, tak satu pun dari kita punya alasan untuk mencari lebih banyak lagi. Kedamaian akan dijaga oleh orang-orang yang hidup dengan cara mereka sendiri dan tidak ambisius. Kekuatan kita menempatkan kita di atas yang lain. Kita seperti orang kaya yang hidup tenang di lingkungannya. Pihak lain yang telah mendapatkan harta yang melimpah ruah, serta tidak terlalu beradab, memahami prinsip Churchillian dengan baik. Pemerintahan Kennedy dan Reagan dianggap berada di kutub berlawanan dalam spektrum politik Amerika Serikat, tetapi terkait hal ini keduanya sama.
Keduanya mengakui kebutuhan untuk menggunakan teror guna memastikan subordinasi demi orang kaya yang ingin menikmati hartanya tanpa gangguan. Setelah beberapa bulan menjabat, Kennedy memerintahkan agar teror dunia menerjang Kuba sampai Fidel Castro tersingkir. Terorisme berskala besar berlanjut sepanjang masa pemerintahan Kennedy. Ia menyetujui operasi teror 10 hari sebelum pembunuhannya. Alasannya jelas dan nyata, Kuba telah mendongakkan kepalanya. Dan yang lebih buruk lagi, Kuba memberikan contoh dan rangsangan umum yang mungkin mendorong agitasi dan perubahan radikal di bagian lain Amerika Latin, tempat kondisi sosial dan ekonomi memicu oposisi terhadap otoritas penguasa. Yang menjadi masalah bukan langkah yang diambil Castro. Sebaliknya, para intelektual Kennedy menyadari bahwa eksistensi rezim Castro merepresentasikan pembangkangan yang berhasil terhadap Amerika Serikat, semacam negasi dari seluruh kebijakan kita di sepenjuru dunia selama hampir setengah abad, berdasarkan asas subordinasi atas kehendak Colossus of the North. Penasihat Kennedy memperingatkan presiden yang akan datang bahwa ancaman yang ditimbulkan Castro adalah penyebaran gagasan Castro untuk mengatasi masalah dengan bertumpu pada diri sendiri, sebuah bahaya besar ketika pembagian tanah dan bentuk kekayaan nasional lainnya sangat menguntungkan kelas atas. Dan orang miskin dan kurang mampu, dengan dirangsang contoh revolusi Kuba, sekarang menuntut kesempatan untuk hidup layak. Bahkan tanpa ancaman contoh yang bagus, pembangkangan yang sukses terhadap Amerika Serikat tidak dapat ditoleransi. Secara umum, upaya mempertahankan kredibilitas menjadi prinsip utama perundang-undangan dan standar justifikasi resmi untuk setiap kebijakan. Jika dunia sungguh menakutkan, akan sangat menguntungkan. Para ahli rencana Reagan memperingatkan Eropa bahwa jika mereka tidak bergabung dalam perang melawan teror Washington, orang-orang Amerika yang nekat mungkin menanggapi masalah dengan caranya sendiri. Pers memuji keteguhan sikap berani ini dalam menyeret pengecut Eropa ke medan laga. Strategik Komen Clinton menyarankan bahwa bagian dari kepribadian nasional yang kita tonjolkan harus berupa kekuatan irasional dan pendendam, dengan beberapa elemen yang berpotensi tidak terkendali. Sejumlah pakar hubungan internasional terkemuka telah memperingatkan sejak tahun 1980-an, bahwa Amerika Serikat dianggap oleh banyak orang sebagai negara adidaya kurang ajar, dan ancaman serius bagi keberadaan mereka. Namun, itu semua untuk kebaikan, kendati menimbulkan ketakutan dan subordinasi. Pembuat kebijakan terkini, banyak di antara mereka tumbuh besar pada periode Reagan, cukup belak-belakan terkait sikap ini. Ketika mengunjungi Amerika Serikat pada April tahun 2002, untuk mendesak Washington agar memperhatikan kesulitan yang dihadapi para sekutunya di dunia Arab akibat dukungan terhadap teror dan penindasan Israel. Pangeran Saudi Abdullah secara terang-terangan diberitahu bahwa kekhawatirannya bukanlah masalah, ide dasarnya adalah, jika menurutnya kita cukup kuat dalam Desert Storm, nama sandi untuk Perang Teluk tahun 1990 sampai 1991, hari ini kita 10 kali lebih kuat, kata seorang pejabat. Ini untuk memberinya pemahaman tentang apa yang bisa kita lakukan di Afghanistan. Pemikiran di level atas Departemen Pertahanan dihuraikan Jay Farrar, mantan pejabat senior Departemen Pertahanan yang mengarahkan proyek khusus di Center for Strategic and International Studies, lembaga pemikir moderat Washington. Jika Amerika Serikat tegas, tangguh, bertekad bulat, terutama di sepenjuru dunia, seluruh dunia akan menghormati kita atas ketangguhan kita dan tidak mengganggu kita. Ringkasnya, enyahlah, kamu ikut kami, atau melawan kami, seperti dikatakan Presiden. Dan jika tidak mengikuti kami, kamu akan hancur lebur. Itulah sebabnya kita mengebom negara seperti Afghanistan, memberi para pembangkang pemahaman tentang hal-hal yang dapat kita lakukan jika seseorang menghalangi kita. Konsekuensi untuk terorisme hanya kepentingan sekunder. Faktanya,
Intelijen Amerika Serikat menyimpulkan pengeboman di Afghanistan mungkin malah meningkatkan ancaman tersebut dengan membuat jaringan Al-Qaeda terpencar dan memicu orang lain menjadi seperti itu. Lebih lanjut, seperti disebutkan sebelumnya, 9 bulan setelah 9/11, intelijen Amerika Serikat tidak tahu banyak tentang sumber serangan, masih hanya percaya bahwa gagasan tersebut mungkin tumbuh berkembang di Afghanistan, meskipun bukan bagian dari implementasi dan perencanaan. Di bawah norma yang berlaku untuk kelompok elit dan penguasa, hal itu sudah cukup untuk membenarkan pengeboman terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dan memunculkan pernyataan yang fasih tentang penghormatan para pemimpin kita terhadap prinsip tertinggi moralitas dan hukum internasional. Indikasinya, perang melawan teror fase baru ini akan menyerupai yang sebelumnya, dan banyak kejadian terorisme negara lain yang tidak dipahami secara Orwellian. Meskipun demikian, ada perbedaan penting. Dalam kasus sekarang, perang kembali dinyatakan sebagai tanggapan atas kekejaman teroris yang sebenarnya dan sangat serius, bukan dalih yang dikarang. Namun, institusinya tetap stabil, dan kebijakan yang mereka keluarkan cenderung mengambil bentuk serupa, disesuaikan dengan keadaan baru. Salah satu ciri yang tetap adalah doktrin Churchillian, kelompok elit dan penguasa memiliki hak agar bisa hidup tenang untuk menikmati apa yang telah mereka dapatkan, seringkali dengan kekerasan dan teror. Sisanya dapat diabaikan selama mereka menderita dalam keheningan.